Sudah hampir 28 tahun saya menyusuri jembatan kayu. Setiap hari dari rumah menuju ke tempat kerja. Jika dulu saya lalui berdua dengan sang suami, tapi setahun terakhir saya berkawan sepi. Tapi tak mengapa, karena ada mereka. Ya, hati-hati. Ya, apa kabar kalian? Iya, pintar. Waalaikumsalam. Sehat semua kan ya? Ayo jalan. Lihat nih sampahnya. Diapakan? Tapi jangan buang sembarangan ya. Kita punguti sama-sama. Ya, kita masukkan di sini. Ya, pintar. Ayo ganteng, pintar. Ya, biar bersih. Beginilah kehidupan sehari-hari saya sebagai guru di SDN 014 Anggana dan SMP Negeri 4 Anggana serta di PKBM Nurul Ilmi. Anak-anak ini berasal dari beberapa RT, ada yang dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 17, RT 5. Nah, kemudian di sini mereka harus berjalan kaki, ada yang sampai 1 jam karena ada yang dari Tani Aman, kemudian ada yang dari Muara Pantuan yang jaraknya sekitar 7 km. Jadi di sini cukup melelahkan. Dan semangat mereka membuat kami tetap mampu bertahan di sini. Selain yang ada di Desa Tani Baru, Tani Aman, dan Tani Makmur, ada juga anak yang berasal dari Muarailo. Dia dari RT 17, RT 4, dan RT 5. Nah, di situ mereka harus menuju ke sekolah menggunakan kapal angkutan anak sekolah. Karena memang tidak ada jalan lain. Ada sih jembatan, cuma resikonya melewati hutan-hutan biasanya orang tua juga tidak mengizinkan karena khawatir ada babi atau ada ular. Jadi mereka menggunakan kapal. Sebelum adanya kapal angkutan anak sekolah, mereka diantar oleh orang tua masing-masing. Tapi terkadang pulangnya sampai sore, kasihan anak-anak. Sehingga pemerintah desa beserta BPD dan dari sekolah itu mengusulkan adanya kapal angkutan anak sekolah. Nah, itu kapalnya. Bagaimana tadi Pak keadaan anak-anak? Alhamdulillah anak-anak sudah turun semua, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi ini tadi berapa? 70 ya? Ya, 70. Tapi aman aja kondisi kapal? Kondisi kami terkendala di arus, Bu, makanya kami lambat. Oh, betul. Harus Melawan kencang, arus ya. Tapi anak-anak aman aja kan selama ini yang membahayakan gitu? Ya, alhamdulillah untuk saat ini, Bu. Ya, syukur alhamdulillah kalau begitu. Terus untuk pembayarannya bagaimana caranya? Untuk pembayarnya sama seperti yang ditetapkan BUMDes kemarin, Bu. Jadi 3.000 per anak. Itu cara menarikinya gimana? Itu untuk langsung, mengetahui bahwa anak itu bayar atau enggak gitu? Nah, itu langsung dari penagih, karena penagih dengan motoris itu berbeda. Oh gitu. Jadi pagi itu sudah ada yang standby di situ betul, ya. Ya. Terus ada kebijakan dari BUMDes? Nah, kebijakannya yang satu kakak punya anak 5 atau 4 itu yang dikenakan tarif cuma 3 orang. Oh, syukur alhamdulillah. Berarti memang
betul-betul membantu Iya, untuk Bu. dunia pendidikan gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini mereka bayar semua. Alhamdulillah bayar, Bu. Terima kasih Bapak, saya tak pamit Oh iya, Bu, untuk silakan, Bu. mengajar. Makasih Bapak, saya Iya, selalu Bu. Bapak ya. Sama. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, pelajaran berganti. Ada berapa Bu yang masuk sekolah hari ini? Yang masuk 16, satu anak yang tidak turun karena Giza masih sakit. Oh iya, terima kasih Bu ya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi pendidikan di SDN 014 Anggana di daerah pesisir, di mana di sini sangat sulit sekali untuk mencari tenaga pendidik. Terbukti dari tahun 1994 di sekolah ini awalnya hanya ada 5 tenaga PNS, tetapi dari tenaga PNS yang ada itu malah mereka berhenti atau mereka berpindah karena merasa di sini sangat-sangat terpencil, terbelakang, sulit air bersih, kemudian sulit penerangan, begitu juga dengan kesehatan, sehingga kalau mau berobat itu harus ke darat, ke Sungai Meriam. Di sini walaupun kami berada di daerah yang sangat terpencil, alhamdulillah sekolah ini juga cukup berprestasi karena memang guru-gurunya berdedikasi, dan dari guru yang ada juga mereka termasuk orang-orang yang mumpuni dalam bekerja karena mereka juga tidak mengeluh dengan semua keterbatasan yang ada. Yang awalnya gedung ini hanya ada satu lokal, satu unit saja, itu dengan kondisi yang atapnya jebol, dindingnya jebol, pintu jebol, begitu juga dengan lantai, tetapi dengan kerja keras, dengan kerjasama yang ada, akhirnya sekolahan ini bisa menjadi sekolah yang asri, yang dulu disebut orang sebagai kandang sapi, sampai bisa menjadi hijau dan berseri seperti ini. Selagi ada waktu senggang, saya menyempatkan untuk mengunjungi anak-anak usia dini yang sedang belajar. Tidak jauh, mereka satu atap dengan kami di sekolahan ini. Duduk sayang pintar, kalau makan jangan jalan-jalan. Inilah kegiatan TK Nurul Ilmi yang ada di Tani Baru. Ini anak-anak sedang istirahat dan kita membiasakan mereka untuk makan. Sebelum makan mereka dibiasakan untuk mencuci tangan dan berdoa. Kami di sini mengalami kesusahan untuk mencari tenaga pengajar, mengingat kalau untuk guru PAUD itu maaf, untuk penggajiannya itu sangat minim sekali sehingga jarang yang tertarik untuk menjadi guru PAUD. Sementara itu untuk kukar itu program dari Bunda PAUD, satu desa harus ada satu TK atau satu PAUD. Sehingga kemarin kita agak terkendala karena termasuk di Kecamatan Anggana satu-satunya desa yang tidak mempunyai legalitas untuk TK atau PAUD adalah Tani Baru. Nah, untuk tenaga pengajar ini kami mencoba dari alumni, mengingat dari mereka kalau kita biarkan tidak ada tenaga pengajarnya juga agak kesulitan, sehingga kita merekrut alumni yang dari sekolah ini yang punya latar belakang bagaimana kerumitan masalah yang ada di desa ini. Nah, alhamdulillah di sini ada 2 pendidik dan saya juga ikut membantu. Kemudian di Muaraelo juga ada 2 tenaga pendidik yang membantu di sana. Keberadaan TK ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat anak usia dini itu masa-masa emas yang tidak boleh kita lewatkan. Ini sangat berharga sekali untuk masa depan mereka, sehingga
Alhamdulillah dari Bunda Paut Desa, dari desa, BPD itu mendukung keberadaannya. Jadi untuk penggajian itu anggaran dari desa untuk TK. Oh iya Pak, itu gimana perkembangannya anak-anak yang kemarin daftar untuk Bercengkrama dengan rekan sejawat di ruang kerja bagi saya sangat mengasihkan. Dari perbincangan ringan ini, terkadang muncul ide ataupun kritik saran yang membangun untuk pendidikan. Jadi inilah keadaan kami di SMP Negeri 4 Anggana yang terletak di pesisir Delta Mahakam. Sekolah ini awalnya adalah keprihatinan kami terhadap anak-anak yang pada saat itu ketika dia sudah mulai bisa membaca, bisa menulis, itu dinikahkan oleh orang tuanya, atau anak-anak itu dia harus berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya karena saat itu perekonomian itu terpusat di tambak udang. Nah, dengan adanya keprihatinan itu, maka kami mencoba mendirikan SMP terbuka yang TKB-nya adalah SMP 9. Ya memang kita lintas kabupaten gitu, karena masuk di Kota Madya. Ini memang sangat sulit, tetapi karena memang keinginan kami untuk menjadikan anak-anak ini bisa menyukseskan wajar 9 tahun, akhirnya walaupun dengan perjuangan yang sangat berat, kami datang ke rumah orang tua satu persatu membujuk mereka agar anaknya mau sekolah. Ketika anaknya sudah mulai mau sekolah, kita tanamkan supaya mereka bisa menjaga kepercayaan terhadap orang tuanya, sehingga nanti adik-adik kelasnya itu bisa untuk melanjutkan sekolah. Meski perubahan besar telah terjadi di Delta Mahakam, namun saya tetap melakukan penguatan kepada orang tua murid, termasuk memonitor perkembangan anak didik selama di luar sekolah atau berada dalam lingkungan keluarga. Assalamualaikum. Kekhawatiran saya juga masih terus membayang, di mana hak anak mendapatkan pendidikan harus dirampas dengan alasan ekonomi. Halo sayang, halo, kenapa ini kah? Oh iya, ini apa sayang? Ya, sehat aja? Syukur alhamdulillah. Tapi belajarnya dikontrol enggak? Dikontrol. Kemarin untuk pelajaran-pelajaran di sekolah bagaimana? Ada yang ketinggalan? Alhamdulillah. Ini adalah kegiatan dari sekolah ketika ada sedikit permasalahan yang menyangkut siswa, baik itu prestasi akademik maupun masalah pelanggaran poin, kita berusaha untuk mendatangi orang tua dengan tujuan untuk memperbaiki sikap anak dan tetap menjaga silaturahmi dengan orang tua. Dulu kami harus mendatangi satu persatu rumah dan itu pun tidak semuanya disambut dengan ramah, mengingat pemahaman dari orang tua tidak semuanya sama tentang pendidikan. Bahkan ada yang memilih anaknya disuruh berhenti sekolah ketika anaknya mendapatkan teguran dari sekolah. Sehingga kami sendiri harus betul-betul ekstra hati-hati ketika kita mensosialisasikan aturan-aturan sekolah. Nah, alhamdulillah tahun demi tahun ini kesadaran masyarakat meningkat. Seiring perjalanan waktu, kerja sama dengan orang tua pun terjalin dengan baik, sehingga hubungan orang tua dengan sekolah itu harmonis dan tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Pandemi telah mengubah semua tatanan kehidupan.
Di dunia pendidikan, mau tidak mau, kami yang berada jauh dari gemerlap pembangunan harus mencari cara agar bisa bertahan. Murid SMA filial yang menginduk di SMA Negeri 1 Anggana setiap hari harus mencari sinyal internet agar proses belajar daring dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini keberadaan anak-anak SMA filial yang berdiri tahun 2016 di Desa Tani Baru. Ini merupakan permintaan dari warga, mengingat sebelumnya banyak anak dari Tani Baru yang lulus SMP ini tidak melanjutkan sekolah. Sehingga mereka dari orang tua itu begitu merasa menderita. Kalau mereka sekolah di darat, ini daerah kami geografisnya terpencar, tidak ada angkutan umum juga. Untuk ke darat biayanya lebih mahal sehingga tidak ada juga yang berani setiap hari PP. Kalau mereka harus sekolah di darat, mereka harus punya tempat tinggal dan ini juga terkendala dengan pengawasan. Ini ada beberapa angkatan, bahkan ada anak yang usianya benar-benar 21 tahun itu mendaftar. Sehingga kesulitan kami benar-benar luar biasa dengan keragaman anak yang sudah pernah bekerja, kemudian dia, tapi bekerja dalam artian bukan pekerjaan yang tetap gitu. Kemudian anak yang sudah lama tidak sekolah sehingga dia lupa akan aturan sekolah. Ini cara kami belajar daring karena tidak semua tempat. Jadi kadang anak dikumpulkan di jembatan atau di pojok sekolahan di mana kita merasa jaringan itu kuat, di situ kita berkumpul. Karena memang kebutuhan. Selain pembelajaran daring kita juga home visit. Hanya saja untuk home visit kita terlalu lelah guru-guru itu. Tenaga pendidiknya sedikit. Jarak rumah siswa ke sekolahan itu ada yang 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 7 kilo. Karena ada beberapa orang tua juga yang meminta kepada kami, mereka mengatakan anak kuliah itu butuh modal yang sangat besar dan masuknya sulit, katanya begitu. Tetapi dengan pendampingan, dengan kerja keras yang luar biasa dari tim, termasuk diantaranya 2 orang ini yang membantu kami, alhamdulillah sebagian dari mereka itu bisa lulus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Rata-rata mereka di Unmul, bahkan yang tahun ini alhamdulillah ada 6 orang yang masuk untuk SNMPTN gitu. Karena berada di daerah dengan karakteristik adanya pengendapan sedimen sehingga membentuk daratan, maka diperlukan perhatian khusus dalam menjaga alam delta Sungai Mahakam ini. Kami terus menghijaukan pesisir, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sekitar. Jadi untuk daerah kami ini awalnya sekolah ini sangat gersang sekali karena tidak ada tanaman atau pepohonan mangrove. Mengapa tidak ada? Banyak penduduk mengatakan kalau banyak mangrove itu selain banyak nyamuk juga, mohon maaf, orang sini mengatakan didatangi nenek atau buaya begitu. Sehingga kita cenderung untuk tidak menanam, bahkan sampai diperintah untuk menanam pun enggan. Sampai akhirnya tahun 1999 itu mulai adanya sedikit pencemaran lingkungan karena pada saat itu sudah mulai tambak juga sudah mulai tua dan tambak di sini tambak tradisional yang tidak menggunakan pemupukan. Tetapi dengan mulainya kesadaran masyarakat, adanya edukasi dari Dinas Lingkungan, sekolahan juga ikut membantu. Bahkan kami dari anak-anak SMP Negeri 4 Anggana itu juga pernah melakukan penanaman mangrove di daerah Muaraelo. Kemudian juga kita melakukan penanaman 1000 pohon mangrove itu di tambak yang ada di sana. Bahkan hasilnya kita bisa membeli komputer itu 2 unit dari hasil penanaman karena itu merupakan kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga ada sedikit bagi hasil.
Kebetulan ini adalah anak-anak tim Adiwiyata. Mereka selalu, ini adalah tim untuk lingkungan hidup. Salah satu kerjaan yang mereka lakukan adalah untuk penanaman mangrove, kemudian bersih-bersih lingkungan, termasuk diantaranya bersih-bersih pantai. Nah, di sini sekolah kami alhamdulillah dengan adanya kerjasama dari anak-anak, dari guru dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Kalau untuk SD Negeri 014 tahun ini insya Allah menuju Adiwiyata Nasional, untuk SMP Negeri 4 Anggana itu menuju Adiwiyata Provinsi. Dulu, di tahun pertama saya dan almarhum suami ditugaskan mengajar di Desa Tani Baru, Delta Mahakam. Sempat ingin kembali pulang ke kampung halaman di Pulau Sumatera karena kondisi yang sangat berat untuk dilalui. Tapi kini rasa berat untuk meninggalkan mereka. Anak-anak Delta Mahakam punya hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup lebih sejahtera dengan berbekal ilmu pengetahuan. Dan saya pun belajar banyak dari mereka. Bagaimana bisa sesemangat itu dalam menjalani hidup meski dalam keterbatasan. Terima kasih untuk Ibu Indri dan semua guru yang telah mengajarkan saya sampai sekarang ini. Sehat selalu Ibu Indri dan semua guru. Dari tidak bisa menulis, membaca, sampai saya alhamdulillah lolos di SNPTN. Bu Indri itu sosok yang sangat tangguh, penyayang. Dia tuh tidak pernah kenal lelah, Kak. Sejarah di sekolah ini sebelum Bu Indri dan almarhum Pak Darta masuk di sekolah ini pernah dijuluki dengan kandang sapi. Dan alhamdulillah selama beliau masuk sebagai pendidik di sini banyak perubahan besar yang seperti kita lihat di sekolah ini, yang begitu penghijauan, kebersihan, dan semuanya itu dilihat dari lingkungan yang bersih. Ibu Indri itu orangnya pertama semangat ya. Kemudian mereka berani mendatangi dari rumah ke rumah, memberi pemahaman kepada orang tua anak-anak. Bagaimana pentingnya itu pendidikan, bagaimana pentingnya yang namanya silaturahim ya. Karena dulunya orang-orang di sini itu sepertinya takut dengan dunia luar. Jadi terutama di bagian pendidikan, Ibu Indri dan suaminya almarhum itu memang sangat membantu, memberikan semacam kesan-kesan agar anak-anak itu tidak takut dengan menghadapi pendidikan.